Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Pada awal tadi saudara-saudaraku kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama cuplikan video bahwa menurut salah seorang tokoh Islam, saudara-saudaraku, bangsa Israel menempati tempat itu, yaitu negara mereka saat ini sudah ribuan tahun. Dan ini memang benar saudara-saudaraku, dan marilah kita ikuti bersama-sama selengkapnya berikut ini. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi, seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina, nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat, dan memang benar apa yang disampaikan oleh tokoh Islam ini tertulis di dalam kitab suci bahwa bangsa Israel menempati tempat itu sudah ribuan tahun. Mengapa saudara-saudaraku? Karena tempat itu yang dulunya bernama Tanah Kanaan, justru tempat itu, wilayah itu diserahkan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun menjadi milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu tokoh Islam ini katakan bahwa ribuan tahun bangsa Israel menempati tempat itu adalah benar. Oke? Dan kita tahu bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Hamas menyerang Israel dengan tiba-tiba, dan pada waktu itu saudara-saudaraku, bangsa Israel sedang merayakan hari Sabat. Itu adalah hari yang khusus bagi Israel untuk ibadah mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu itu bangsa Israel tidak langsung melakukan pembalasan karena mereka menghormati hari Sabat, di mana hari Sabat itu tidak boleh ada kegiatan apapun di seluruh wilayah Israel, saudara-saudaraku. Dan mereka nanti melakukan pembalasan pada hari berikutnya. Oleh sebab itu, seperti pepatah mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kita kembali kepada pernyataan salah seorang tokoh Islam ini, saudara-saudaraku, bahwa bangsa Israel menempati tempat itu sudah ribuan tahun, dan itu adalah benar. Tanah itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel menjadi milik pusaka mereka turun-temurun sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu ketika ada bangsa Palestina di sana yang mengklaim bahwa wilayah itu adalah negara mereka, itu tidak ada di dalam sejarah, saudara-saudaraku. Karena tadi juga sudah dikatakan bahwa Palestina itu tidak ada. Yang memberikan nama Palestina itu adalah Kaisar Romawi, saudara-saudaraku, pada waktu itu. Dan ketika tahun 70 Masehi, kota Yerusalem itu diruntuhkan, dan itu memang benar tertulis di dalam Alkitab. Dan mari kita lihat bukti sejarah bahwa wilayah itu, Tanah Kanaan, adalah milik pusaka dari bangsa Israel turun-temurun kekal selama-lamanya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, mari kita cek bersama-sama.
Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham menjadi perjanjian yang turun-temurun kekal selama-lamanya. Ayat yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi tanah yang didiami oleh bangsa Israel sekarang itu namanya tanah Kanaan. Dan tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel menjadi milik pusaka mereka turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan sekarang ada orang-orang Palestina yang mengklaim menjadi satu bangsa atau satu negara. Mereka ingin mendirikan negara di tempat itu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, bangsa Israel ngotot tidak akan memberikan wilayah itu ke orang-orang Palestina itu. Mengapa? Karena itu adalah milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Mari kita cek lagi kebenaran dalam kitab suci, saudara-saudaraku. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu laku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Bandingkan, saudara-saudaraku, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, dari sungai Nil sampai sungai Efrat yang ada di wilayah Irak, diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan keturunannya menjadi milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Tetapi saudara-saudaraku, bangsa Israel saat ini hanya menduduki dan menempati wilayah sebagian kecil di tanah Kanaan itu. Itu pun, saudara-saudaraku, digugat oleh orang-orang di sana. Itu pun digugat oleh orang-orang Arab pada waktu yang lalu, sampai ada perang 6 hari antara bangsa Israel melawan beberapa negara Arab, saudara-saudaraku. Padahal mereka datang menempati tanah mereka sendiri. Dan mau jujur, saudara-saudaraku, mari kita lihat wilayah Kanaan yang dimaksud. Jadi wilayah Kanaan itu, ya, mulai dari bangsa Israel sekarang, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut, itu termasuk tanah Kanaan yang diserahkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya menjadi milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Namun bangsa Israel, saudara-saudaraku, saat ini hanya menempati wilayah sebagian kecil saja. Namun itu pun digugat, saudara-saudaraku, dan sebahagian harus diberikan kepada Palestina, dan ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal, saudara-saudaraku. Andaikan Jakarta sebahagian harus diberikan kepada negara lain, apakah orang-orang Jakarta atau orang-orang Indonesia setuju akan hal itu? Sudah pasti tidak, saudara-saudaraku. Begitu pula saat ini keadaan yang terjadi di Israel. Mengapa Israel tidak mengizinkan Palestina berdiri di situ menjadi satu negara yang berdaulat? Karena itu adalah wilayah mereka. Tanah itu adalah milik daripada bangsa Israel. Oleh sebab itu, mengenai persoalan ini, saudara-saudaraku, tidak akan ada habis-habisnya, tidak akan ada ujung-ujungnya, sebab bangsa Israel tetap mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita hanya mendoakan saja, ya, supaya keadaan di sana secepatnya pulih kembali dan mereka hidup berdampingan satu dan yang lain. Marilah kita sama-sama berdoa supaya keadaan di sana cepat pulih dan mereka akan hidup kembali normal seperti sedia kala, berdampingan satu dan yang lain tanpa gangguan apapun. Demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.
Amin.